Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan cerita tentang online shop di Instagram. Jadi online shop itu ada beberapa tempat di internet, salah satunya di media sosial, dan Instagram bisa menjadi solusi untuk kita berjualan online. Jadi kenapa kita pilih Instagram untuk kita berjualan online? Karena setidaknya ada 4 alasan kenapa kita menjadikan Instagram untuk online shop kita. Karena yang pertama, market Instagram Indonesia itu sangat besar. Jadi ada 60-an juta pengguna Instagram pada Oktober 2018. Ini tentunya sekarang jumlahnya akan bertambah lagi gitu kan. Artinya itu ada 20% orang menggunakan Instagram. Sangat banyak sekali kan. Nah, dari 20% itu yang menggunakan itu rata-rata usia muda, usia 18 sampai 35 tahun. Jadi ini bisa menjadi target pasar, jadi market untuk kita berjualan online di Instagram untuk orang-orang usia 18 sampai 35 tahun. Nah, dari pengguna Instagram itu sebagiannya itu menggunakan untuk informasi dan sebagian besar yang lain menggunakan Instagram untuk entertainment atau untuk hiburan. Jadi ini bisa menjadi peluang, artinya 40% orang menggunakan Instagram itu sebagai informasi, artinya orang percaya bahwa informasi yang disajikan di Instagram itu benar. Karena juga kita sekarang lihat eh, media-media berita juga menggunakan Instagram untuk update informasi yang cepat gitu. Jadi ini bisa menjadi peluang. Artinya dengan kepercayaan orang di Instagram itu bisa menjadi peluang kita untuk berjualan di Instagram, untuk membangun trust di Instagram. Kemudian alasan yang kedua, Instagram itu bisa menjadi katalog produk. Jadi karena akun Instagram kita itu kan bisa untuk mengupload foto, video di situ ya. Itu bisa menjadi katalog produk. Nah, jadi eh, tidak perlu mengirim sesuatu ini. Jadi sudah di situ bisa kita upload gambarnya. Misalnya kita jualan sepatu, kita upload gambar sepatu, spesifikasinya, harganya, ukurannya. Itu kita bisa taruh di situ. Artinya di Instagram itu sekaligus juga sebagai katalog produk kita. Itu sangat menguntungkan. Apalagi di Instagram tidak hanya gambar aja, tapi ada beberapa fitur-fitur untuk mengupload produk. Itu bisa menjadi tempat untuk katalog produk kita. Kemudian yang ketiga, orang Indonesia itu mudah percaya untuk online shop Instagram. Jadi yang penting Instagram, akun Instagram kita yang digunakan untuk online shop itu jelas alamatnya, kemudian kalau di chat dibalas gitu ya. Jadi itu aktif dan misalnya ada testimoninya. Kalau semakin banyak testimoninya berarti semakin mudah orang untuk percaya gitu. Dan yang terakhir, image brand lifestyle di Instagram itu sangat kuat. Jadi uh, kita bisa membangun brand image di Instagram karena di situ kita bisa membuat konten-konten yang menarik ya untuk memperkuat brand atau memperkuat merek produk kita. Nah, gitu. Jadi apalagi di Instagram juga terdapat beberapa fitur-fitur untuk mempercantik foto ya, memperbagus foto. Nah, itu bisa untuk menguatkan brand produk kita. Itu tadi 4 alasan kenapa kita memilih Instagram untuk berjualan online. Jadi ini bisa menjadi alternatif kita, misalnya kita ingin jualan online yang gratis, yang cukup bagus tempatnya, salah satunya adalah di Instagram. Kemudian misalnya kita sudah membuat menjadikan Instagram sebagai tempat online shop kita. Nah, kira-kira produk apa yang cocok kita jual di Instagram? Nah, itu tentunya kan misalnya kita berjualan pastinya harusnya sesuai dengan target pasar kita, ya kan? Dan pastinya bagaimana supaya itu laris terjual. Nah, gitu. Nah, maka kita perlu menemukan produk yang tepat kita jual di Instagram atau produk searching kita. Nah, bagaimana menemukan produk yang layak kita jual? Jadi challenge terbesar itu dalam bisnis online shop itu adalah menentukan produk yang tepat untuk dijual. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, kita harus memastikan produk apa yang akan kita jual. Nah, itu kita tentukan dulu. Jadi
produknya, kategorinya itu kita tentukan dulu. Baru kita mencari supplier mana yang sesuai gitu. Jadi tentukan produknya dulu baru mencari suppliernya. Nah, jadi jangan terbalik, jangan mencari suppliernya dulu baru produk apa adanya apa gitu. Jadi tentukan produknya dulu. Kenapa? Karena produk itu eh, yang harus kita kuasai ya. Kita harus kuasai produk itu. Kita tahu kelebihannya dan usahakan produk yang kita jual itu adalah sesuai dengan passion kita atau kesukaan kita. Misalnya kita suka sepatu, maka kita bisa menjual sepatu di situ. Kita suka alat olahraga, kita bisa jualan alat olahraga. Itu jadi akan menjalannya akan enjoy, akan enak gitu. Jadi sesuaikan dengan passion atau kesukaan Anda. Misalnya Anda suka apa ya? Suka barang-barang, misalnya suka sepatu punya dengan merek tertentu. Dengan menggunakan sepatu merek Nike misalnya merek tertentu, itu akan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Nah, itu salah satu brand awareness ya. Jadi gimana kita menyukai suatu produk dan kita bisa akan lebih mudah untuk menjualnya. Kemudian setelah Anda menemukan produk yang Anda tentukan tadi, kemudian cari produk yang hampir sama, hampir kurangnya. Kemudian lihat kekurangannya. Misalnya salah satunya misalnya es krim. Nah, ada es krim yang laris gitu ya. Es krim terkenal, laris gitu, tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya misalnya di situ ada kalorinya tinggi, bikin gemuk gitu. Nah, itu adalah kekurangan. Nah, dari kekurangan itu Anda buat solusi sehingga menemukan produk ciri khas Anda, di mana itu bisa menjadi solusi dan lebih disukai customer Anda. Gitu. Jadi setelah Anda menemukan produk, kemudian cari produk yang lain yang kira-kira yang brandnya lebih terkenal, kemudian itu punya kelemahan, nah Anda tutupi solusi, Anda kasih solusi kelemahan tersebut untuk menjadi brand produk Anda. Nah, kemudian tadi usahakan brand tadi sesuai dengan passion atau kesukaan Anda. Misalnya suka sepatu, Anda bisa jual sepatu. Kalau suka alat olahraga, Anda bisa jual alat olahraga. Nah, kemudian bagaimana cara menemukan passion? Itu bisa misalnya Anda punya produk yang ingin selalu Anda beli, itu bisa jadi passion Anda. Atau ketika Anda beli suatu produk itu biasanya di riset dulu. Misalnya mau beli HP itu satu mall itu ada beberapa kantor, di riset dulu semuanya, diperbandingkan baru Anda beli. Nah, itu bisa jadi itu adalah passion Anda. Nah, itu untuk menemukan passion bisa jadi itu adalah barang yang pengen banget Anda beli, atau ketika Anda beli itu harus diriset dulu spesifikasinya, ya kan, ukurannya itu diriset dulu semua, dibanding-bandingkan baru Anda beli. Itu bisa jadi itu adalah passion produk Anda. Kemudian untuk mencari supplier setelah Anda menemukan produk, untuk mencari supplier pertama itu carilah orang yang Anda percaya. Jadi misalnya orang terdekat, kerabat, teman, itu bisa jadi supplier yang terpercaya. Ya, jadi yang pertama itu dulu. Jadi gali, pastikan supplier itu Anda mengenalinya, kemudian tahu bagaimana produksinya, sehingga misalnya nanti ownership Anda itu laris, Anda sudah tahu bagaimana proses produksi dan juga distribusinya. Oke, sekian dulu untuk tips di Instagram sebagai awalan. Untuk selanjutnya kita akan mengulik tips bagaimana berjualan di Instagram di video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.